Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Makbul Basyari dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5 kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari kuliah lapangan yang ditugaskan oleh Ibu Neng Hana selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Sosial. Video ini pun dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari Filsafat Sosial. Oke, langsung saja ke penjelasan dari lembaga yang saya kunjungi. Lembaga ini bernama Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dinas Sosial yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, yang menjadi fokus dari lembaga ini, sebagaimana hasil wawancara saya menyebutkan bahwa fokus lembaga ini adalah bagaimana cara untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi orang-orang yang memiliki keterbelakangan sosial, seperti orang-orang yang rentan miskin atau berada di bawah garis kemiskinan, lalu juga orang-orang jalanan atau anak-anak jalanan, kaum marginal yang bekerja tidak bekerja secara tetap, ya pekerjaannya bisa pengamen, pengemis, pemulung. Nah, itu yang menjadi fokus dari lembaga ini untuk membina orang-orang tersebut agar mendapat keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan yang bisa membuat mereka bekerja secara tetap. Yang saya rasakan ketika mengunjungi panti tersebut, seperti yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Pak Mugis selaku pekerja sosial di sana yang saya wawancarai, beliau mengatakan bahwa ada masalah yang cukup serius di panti ini, yakni kesulitan panti ini untuk mengatur atau mengontrol warga-warga binaan. Mungkin ini juga saya pikir menjadi sangat wajar karena orang-orang tersebut, orang-orang yang berasal dari jalanan, yang mereka sudah terbiasa dengan kebebasan, yang mereka terbiasa dengan tidak terkekang oleh peraturan-peraturan. Nah, mereka ketika berada di panti ini, meskipun diberi tempat tinggal yang nyaman, diberi makanan yang cukup, bahkan diberi uang saku, namun sepanjang hari dari bangun tidur hingga akan tidur kembali, mereka diberi peraturan yang cukup ketat. Nah, mungkin inilah yang menjadi masalah dari panti ini. Lalu saya membayangkan kondisi ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut terkait masalah yang menjadi fokus. Saya membayangkan bahwa lembaga ini bisa mengatasi persoalan ini dengan memperbanyak pendekatan sosial kepada warga binaan. Maksudnya pendekatan psikologis, pendekatan emosional, sehingga warga binaan bisa merasa menjadi keluarga di panti ini, sehingga bisa lebih mudah untuk diatur. Nah, untuk program atau kegiatan di panti ini, program panti ini adalah untuk melaksanakan pelatihan seperti keterampilan mencukur, keterampilan menjahit, ada juga kelas tata boga yang mengajarkan memasak, lalu juga ada pelatihan berkebun atau bertani. Nah, ini program-program yang dibuat untuk agar ketika keluar dari panti ini, para warga binaan memiliki keterampilan-keterampilan tersebut untuk bisa bekerja secara tetap. Nah, setelah itu ketika saya bertanya bagaimana ketika mahasiswa ingin terlibat dalam mengatasi masalah sosial yang menjadi fokus lembaga ini, Pak Mugis yang menjadi narasumber mengatakan bahwa kita bisa sebagai mahasiswa
sangat terbuka, Panti sangat terbuka untuk mahasiswa menjadi pengajar di sana, karena banyak anak kecil, banyak anak-anak PAUD dan TK yang masih butuh pendidikan. Nah, disitulah mahasiswa bisa berperan untuk bisa ikut mengajar, untuk ikut berpartisipasi untuk mengatasi masalah sosial yang menjadi fokus lembaga ini. Lembaga ini pun tidak hanya untuk menjalankan tugas atau menjalankan programnya, tidak hanya melulu soal pelatihan-pelatihan yang bersifat duniawi, namun bagusnya di lembaga ini juga sangat diterapkan pelatihan-pelatihan atau perbaikan dari rohani. Ya, banyak pengajian di sini, banyak seperti program maghrib mengaji. Nah, itu selalu dilaksanakan atau dijalankan oleh lembaga ini setiap tahunnya. Nah, mungkin untuk penjelasannya hanya sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.